Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa ternyata efektif menyembuhkan nyeri sendi. Beberapa penelitian yang dilakukan di Rusia menunjukkan bahwa puasa dapat menjadi alternatif pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan nyeri sendi. Alasannya, menurut mereka, pada penelitian tersebut, puasa membebaskan tubuh dari berbagai zat dan materi yang mengandung racun. Keadaan itu dapat dicapai melalui puasa selama beberapa hari, kurang lebih selama 3 minggu. Dalam keadaan seperti itu, bakteri atau virus yang menjadi penyebab penyakit itu termasuk dalam zat atau materi yang dikeluarkan dari tubuh ketika seseorang berpuasa. Penelitian itu melibatkan sekelompok penderita nyeri sendi dan hasilnya benar-benar luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah yang disebut dengan hari putih. Apa hikmah puasa pada hari putih? Puasa di hari itu ternyata menenangkan jiwa, mendisiplinkan pelaku dan mengendalikan syahwat yang meningkat seiring dengan meningkatnya daya tarik bulan pada hari-hari tersebut. Pada hari-hari pertama bulan Qamariyah hingga hari ke-15, tekanan darah meningkat hingga mencapai puncaknya dan menyebabkan pengendapan serta pembekuan darah pada dinding-dinding pembuluh darah yang paling dalam, juga pada berbagai bagian tubuh lain. Persis seperti bulan mempengaruhi air laut. Bukti ilmiah, seorang dokter labor, seorang ahli jiwa di Miami mengatakan ada keterkaitan khusus antara kebencian dan permusuhan di antara manusia dengan
peredaran bulan. Karena itu, ia kemudian menyimpulkan bahwa peredaran bulan berpengaruh terhadap tubuh manusia karena ada perubahan fisiologis penting ketika bulan mencapai bentuknya yang sempurna pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Komariah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Puasa menyembuhkan nyeri sendi, puasa membebaskan tubuh dari zat dan materi yang mengandung racun. Marilah kita puasa yang tekun, marilah kita puasa yang tekun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah memerintahkan juga untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apa hikmahnya? Puasa seminggu akan membersihkan saluran pencernaan. Puasa merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengusir toksin atau racun yang mengendap di dalam tubuh. Puasa selama seminggu akan membersihkan saluran pencernaan dari berbagai bakteri dan mikroba serta zat beracun yang membahayakan kesehatan. Pembersihan terus berlangsung untuk mengeluarkan zat-zat yang berlebih serta racun yang terdapat pada air liur, lambung, usus besar dan usus halus, pankreas, saluran kemih, kelenjar keringat, dan lain-lain. Puasa juga akan mengurangi getah lambung dan tingkat keasamannya. Dr. Muhammad Said Al-Buti mengatakan, sesungguhnya puasa akan menghancurkan endapan materi beracun yang berbahaya seperti asam urea, fosfat amonia, dan mangan di dalam darah serta berbagai materi lain yang merusak persendian, merusak ginjal, dan merusak saluran kencing. Puasa juga akan melindungi tubuh dari serangan encok. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa puasa 1 hari akan membersihkan tubuh dari berbagai zat atau materi berlebih serta racun yang mengendap dalam tubuh selama 10 hari. Dengan kata lain, manusia butuh puasa sebanyak 36 hari dalam setahun. Di sini kita melihat hikmah anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dengan begitu, proses pembersihan tubuh
dari berbagai materi dan zat yang berbahaya menjadi sempurna. Holbrook mengatakan, puasa bukanlah kekuatan sihir yang ajaib, melainkan sebuah keyakinan dan satu-satunya jaminan yang dipercaya dapat menyehatkan badan. Dr. Light juga mengatakan, puasa memberi kekuatan pada tubuh serta kemampuan khusus untuk menjalankan pencernaan yang kemudian menyimpan cadangan energi untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan lebih vital, misalnya menyembuhkan luka-luka atau memerangi penyakit. Tom Barron juga mengatakan, pada awalnya saya berpuasa untuk mengurangi berat badan, namun saya mendapati manfaat yang lebih besar dari puasa, yaitu menyegarkan pikiran, melancarkan sistem pernafasan, khususnya fungsi paru-paru, dan menajamkan pikiran dan mengendalikan perasaan. Bahkan saya merasakan manfaat lain berupa perubahan sikap dan perilaku yang tadinya buruk seperti dengki dan tidak mempedulikan orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Da'uni unaji habibi wa la ta'dhuluni wa'adni haram wa la unaji habibi wa la ta'dhuluni fa'adli haram wa la ta'dhuluni fa'adli haram. Puasa seminggu akan membersihkan racun-racun yang mengendap dalam badan. Puasa seminggu akan membersihkan racun-racun yang mengendap dalam badan dan membersihkan saluran pencernaan dari racun mikroba membahayakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadilah orang yang fokus dan istiqomah seperti yang kita bahas kemarin, agar hidupmu selalu berhias keberuntungan, berhias keberhasilan, agar kau bisa kaya dan bahagia. Fokus memang dahsyat. Sinar matahari yang difokuskan dengan cermin akan bisa membakar apapun yang ada di bawahnya. Tatapan mata kucing yang difokuskan akan melumpuhkan tikus yang ada di depannya. Keinginan yang difokuskan bagai orang yang ingin bisa bernafas akan merubah mimpi jadi kenyataan walau setinggi langit. Istiqomah memang dahsyat. Air hujan yang menetes terus menerus bisa melubangi batu yang keras, padahal tetesan air jauh lebih lembut daripada batu.
Ombak lautan yang menghantam terus-menerus bisa meruntuhkan karang, padahal ombak lebih halus daripada karang. Angin yang menghembus terus-menerus bisa menggiring awan, padahal angin jauh lebih lembut daripada awan. Keinginan yang terus-menerus akan merubah impian jadi kenyataan, walau setinggi langit. Ya la qalbin sururuhu qad tawala. Ya la qalbin sururuhu qad tawala. Bihabibin amal anama, bihabibin amal anama nawala. Fokus dan istiqamalah, hidupkan berhasil berkah. Fokus dan istiqamalah, hidupkan berhasil berkah. Hidup akan bahagia, fokus memang dahsyat adanya. Hidup akan bahagia, fokus memang dahsyat adanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukalah pintu rizkimu dengan senyum. Senyum itu indah. Senyum itu bisa menarik rizki. Senyum itu bisa menarik uang. Makin manis senyumannya, makin banyak rizki berdatangan. Makin indah senyumannya, makin banyak uang yang datang. Senyumlah, senyumlah, sekali lagi tersenyumlah. Senyumlah dengan senyummu yang paling manis. Senyum itu sedekah. Senyum itu mendatangkan banyak saudara. Senyum itu mendatangkan banyak rizki dan uang. Logikanya, rizki akan datang dibawa oleh orang. Dompet akan datang dibawa oleh orang. Uang akan datang dibawa oleh orang. Orang yang senyumnya manis, maka akan banyak penggemarnya. Orang yang senyumnya manis akan banyak dikunjungi orang. Orang yang senyumnya manis akan dikunjungi dompet, dikunjungi uang, dan dikunjungi rizki. Berlatihlah tersenyum sebelum membuka usaha. Usaha apapun akan bangkrut bila kau belum bisa tersenyum. Manusia itu indah, akan tertarik pada senyuman yang indah. Rizki itu punya ruh, punya nyawa, akan tertarik pada senyuman yang indah. Senyum bisa mengundang saudara yang jauh. Senyum bisa menarik rizki yang jauh. Senyum bisa mendatangkan keberuntungan. Banyak pengusaha sukses karena manis senyumnya. Di negeri tirai bambu sana, para pengusaha mengajari putra-putrinya tersenyum manis sebelum membuka usaha. Ternyata senyum adalah sarana penting dalam keberhasilan usaha. Khairul bariyah nazara ilayya, khairul bariyah
dia, bukanlah rizki dengan senyuman, bukanlah rizki dengan senyuman, dengan senyum rizki berdatangan, dengan senyum rizki berdatangan. Sungguh senyuman itu sedekah, sungguh senyuman itu sedekah. Senyumlah, senyumlah dan senyumlah, senyumlah, senyumlah dan senyumlah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah itu menjamin kebutuhanmu, tapi Allah tidak menjamin untuk memuaskan nafsu. Karena nafsu itu memang tidak bisa dipuaskan. Bila keinginanmu belum terpenuhi, cobalah renungkan lagi. Keinginan itu merupakan kebutuhan atau nafsu? Kalau keinginan itu memang kebutuhan, pasti dipenuhi. Tetapi kalau keinginan itu cuma nafsu, maka tidak akan terpuaskan. Bila doa belum terkabulkan, coba renungkan lagi. Doa yang kau panjatkan itu merupakan kebutuhan atau nafsu? Kalau doa itu hajat, kebutuhan, pasti terkabulkan. Kalau doa itu nafsu, maka tidak akan terkabulkan. Bila cita-citamu belum terwujud, cobalah renungkan lagi. Cita-citamu itu merupakan kebutuhan atau nafsu? Kalau cita-cita itu kebutuhan, pasti terwujud. Kalau cita-cita itu nafsu, maka tidak akan terwujud. Bila mimpimu belum jadi kenyataan, cobalah renungkan lagi. Mimpi itu merupakan kebutuhan atau nafsu? Kalau mimpi itu kebutuhan, pasti akan jadi kenyataan. Kalau mimpi itu nafsu, maka selamanya akan menjadi mimpi. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fadub alayna tawba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واستر لنا العورات وآمن الروعات بكم الله جميل نفسه Allah terjamin, untukmu Allah jamin, nafsu Allah terjamin, nafsu itu tak bisa dipuaskan selamanya, nafsu itu tak bisa dipuaskan ada
dipuaskan adanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, carilah berkahnya bukan hanya jumlahnya. Carilah rizki yang berkah bukan sekedar banyak jumlah. Carilah uang yang berkah bukan sekedar banyak jumlah. Rizki yang berkah bila dimakan akan membuat tubuh kuat, sehat, dan ringan beribadah. Rizki yang tidak berkah bila dimakan akan membuat tubuh lemah, sakit-sakitan, dan berat untuk beribadah. Uang berkah akan ringan dibelanjakan di jalan Allah. Uang berkah mendatangkan manfaat dan kebahagiaan. Uang berkah ringan untuk sedekah, ringan untuk bekal haji dan umrah. Uang yang tidak berkah akan berat dibelanjakan di jalan Allah. Uang yang tidak berkah mengundang bencana dan kesusahan. Uang tidak berkah tidak mau disedekahkan, maunya untuk dosa. Ada seorang rentenir, uangnya tidak berkah. Dia dapatkan uang dari tetesan darah orang lain, sehingga sering disebut dengan lintah darat. Setiap hari ketika anaknya diberi makan barang yang haram dari rentenirnya itu, setelah dewasa ketiganya jadi penjahat semua. Mereka keluar masuk penjara. Di hari tuanya nasib si rentenir sangat menderita karena ulah anak-anaknya. Bahkan akhirnya dia mati di tangan anak kandungnya sendiri. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul hitani. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul hitani. Wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisani. Wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisani. Min 'atayakal jisani. Engkau carilah berkahnya bukan mencari jumlahnya. Engkau carilah berkahnya bukan mencari jumlahnya. Carilah rizki yang berkah bukan hanya banyak jumlah. Carilah rizki yang berkah bukan hanya banyak jumlah. Carilah rizki yang berkah bukan hanya banyak jumlah. Bukan hanya banyak jumlah. Damai, damai, ayo damai di Jepara Raya. Damai, 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 ayo damai Indonesia Raya. Damai, aman, aman, ayo aman di Jepara Raya. Aman, 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 ayo aman Indonesia Raya. Aman. Maulaya salli wa sallim daiman
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.